Everybody in the world, well, Ujeng Sumping di my channel. Welcome back again, day lagi dan lagi. Sekarang adalah hari Sabtu. Iya, hari Sabtu. Waktu dimana kalian berkumpul bersama berdua, berbagi tawa dan canda. Ya, nikmatilah itu semua karena sampai rumah ada luka yang tak kunjung reda. Oke, mungkin jokes ini belum masuk karena sekarang masih pagi. Mungkin 8 apa 9 jam ke depan lah, pas waktunya udah senja, mungkin jokes ini bakal masuk. Oke, lanjut. Jadi sekarang gua mau ngangkat judul menanam adalah investasi. Di sini gua mau ngasih tahu, tapi bukan berarti gua so tahu. Di sini gua mau sharing aja gitu pengalaman gua. Kenapa sih gua bisa bilang menanam itu adalah investasi? Jadi gini, balik dulu ke sejarah. Jadi pas Presiden Soekarno menandatangani Super Semar, terlalu jauh, serius, cak, serius. Oke. Kayak gini. Jadi sejarahnya ini dulu kita di sini ada kebun. Nah, si kebun ini nggak diurus lagi, nggak ada yang ngurus lagi. Nah, sebelum kita tinggalin kebun ini, kita tanami dulu nih si kebunnya, Pak. Oke, pohon jenis apa sih, jati putih. Nah, setelah kita tanami di sini dan setelah beberapa tahun kita tinggalkan, pohon-pohonnya ini kan udah pada gede. Nah, pas udah pada gede, kita tebang lah pohon ini. Soalnya si kebunnya juga mau dipakai lagi gitu. Pas kita tebang pohon ini, dan hasil kayunya ini udah jadi bangunan ini nih yang di belakang gua ini, bangunan ini. Jadi bangunan ini juga belum jadi, soalnya kemarin pas waktu ngebangun kepotong juga sama Ramadan, jadi berhenti dulu. Bangunannya juga belum dicat. Tadinya sih mau langsung dicat, cuma takut nggak dibalas. serius cak. Oke. Nah, pokoknya bangunan ini belum beres lah. Nah, pas si bapak-bapak tukang potongnya ini nanya, ini katanya kayunya mau dipakai apa gitu. Ya, mau dipakai di sini buat di kebun, buat bangunan ini. Kata dia itu, sayang katanya kalau cuma buat di kebun gitu. Emang kenapa gitu, Pak? Ya, kayu ini kan mahal katanya. Jadi kita ngomongnya di sini dari kaum midland ke bottom land aja gitu, jangan ke top land gitu, orang-orang yang fucking rich gitu. Jadi kata dia harga pohon ini per kubiknya itu 2.500.000. Dan pas kemarin ngebangun ini kan ukurannya itu 4x6. Jadi kemarin itu habis sekitar 5 lebih ya, kita katakanlah 5 kubik. Kita habis 5 kubik, misalkan dikali 2.500.000, berarti hampir 12.500.000 kita dapat gratis. Iya, gratis, soalnya kan kita nanam sendiri, potong sendiri, ngebikin sendiri. Nah, pas kita butuh bahan ini, kalau misalkan kalian bayangin aja, kalau misalkan kalian mau bikin rumah, terus kayu yang dibutuhin itu sekitar 10 kubik dengan jenis kayu ini, mungkin kalian harus nyiapin duit 25 juta. Bayangin aja zaman gini gitu, dimana orang gila gitu yang mau ngasih uang, ini duit buat lu pakai aja lah, misalkan 25 juta, di mana coba. Nah, makanya dari situ gua bikin statement, berarti menanam juga investasi gitu, bukan hanya apa namanya, ngebantu lingkungan kita juga, tapi bisa juga disebut investasi. Nah, dari situ gua dapat pengalaman juga pas waktu di rumah. Jadi dulu kan gua nggak di rumah nih. Pas gua balik ke rumah sekitaran tahun 2020, gua baru tahu. Terus ada orang kan, orang datang ke rumah. Dia nanyain, Om, katanya ini pohon alpukat mau dijual apa enggak, katanya gitu. Bukan maksudnya bukan pohonnya tapi buahnya gitu. Kata gua, ini yang ini, Pak. Iya, yang ini kan buahnya juga dikit, kata gua. Buahnya dikit, tapi dia itu cuma menang gede gitu si buahnya. Dan dia itu berani ngebeli satu pohon itu
800.000. Kata gua, anjing 800.000 satu pohon, apalagi kalau misalkan banyak. Nah dari situlah di kebun ini mulailah ditanami buah alpukat. Nah bisa jadi referensi juga buat kalian, misalkan yang punya lahan bingung mau diapain, ini punya lahan tapi nggak kepake ya. Menurut gua kalau misalkan mau buah-buahan ya buah-buahan, kalau misalkan mau kayu. Salah satu contoh dari kayu yang udah gua rasain ya ini di sini. Dan sekarang balik lagi ke yang tadi yang pas alpukat. Nah anjing kata gua 800.000, ya udahlah. Nah akhirnya kita dihabisin lah, nggak dihabisin sih, baru sebagian kayu di sini ditebang kemarin, totalnya itu dapat hampir 10 kubik. Itu baru dari beberapa pohon lah. Nah digantilah sama alpukat ini. Nah kalau misalkan jadi gini, bayangin aja sama kalian, jangan yang di rumah gua kan kemarin ada yang nawar itu 800.000 per pohon gitu buahnya. Katakanlah ambil pahitnya gitu 500.000. Kalau 500.000 per pohon, misalkan kalian nanam yang 100 pohon, anjing 500.000 kali 100 udah 50 juta nih. Nah dari situlah gue berpikir, oh iya ya, kata gue emang gak ribet gitu investasi. Kalau misalkan ada yang gampang, kenapa harus yang susah gitu. Kenapa gue milih alpukat juga, karena gini, kalau misalkan dari buah alpukat, yang pertama perawatannya gampang, nggak kayak pohon-pohon buah yang lain gitu, nggak kayak jeruk. Nah di sini juga kan ditanamnya ini dulu si kebun ini pohon jeruk, dan perawatannya itu ribet banget. Dan setelah gua lihat, gua punya pohon alpukat nggak di gimana ini udah bisa ngasih 800.000 anjing, kata aing. Ya udah, kita di sini tanam aja lah alpukat ya. Setelah gua nanam alpukat di sini, memang sih masih pada kecil, belum tahu nanti gedenya kayak gimana. Tapi menurut gua kalau misalkan dari awalnya kita pilih bibit yang bagus, terus perawatannya agak diperbaiki lah gitu, perawatannya nggak ditanam udah aja lah gitu kan. Gini, gua pernah dengar pepatah Sunda. Jadi ini kalau misalkan udah ngobrolin pepatah ini harus agak serius gitu. Jadi gue pernah dengar pepatah Sunda, dia pernah bilang gini, ngebakti, ngebagi, ngebati gitu. Jadi kalau kata bahasa kita aja, jadi kita itu harus ngebakti dulu. Nah udah ngebakti, kita harus bisa berbagi. Nah urusan hitung-hitungan itu belakangan. Emang bener, emang pengalaman gua yang kemarin gua rasain emang beneran kayak gitu. Kita berbakti aja gitu pada lingkungan kita, nggak harus mikirin apa-apalah, nanti juga hasilnya bakalan ada gitu. Soalnya gua di sini sekarang udah miris gitu ngelihat banyak pembukaan lahan, apalagi di Kalimantan, di Papua. Emang sih hutannya itu dibabat habis, emang diganti sama pohon, tapi pohonnya itu pohon sawit deh. Ya pokoknya si hutannya itu dibabat, terus diganti sama pohon, taulah pohon apa, pokoknya bukan gua yang nanam. Nah dari situlah gua dari situlah gua mikir, kalau misalkan hutan kita udah dihancurin, ya kita yang di wilayah perkotaan ini yang harus berkontribusi. Ya gue di sini mikirnya bukan merubah gitu, setidaknya gue memperlambat laju kerusakan gitu. Di samping itu masalah bagi-bagian sama hasil itu belakangan lah, ya udah yang penting kita ngebakti aja dulu lah ke, ya setidaknya kita berterima kasih pada lingkungan kita ya. Emang lingkungan kita yang ngebantu kita buat hidup gitu. Kalau mikirnya apa sih anjing lingkungan nih, emang sih banyak orang yang belum sadar. Mungkin ini sebagian aja lah dari kita yang mungkin ada dari kalian yang ngedengerin video gua. Belum semua orang sadar, tapi gua di sini mau mengajak kalian sadar gitu bahwa lingkungan kita juga butuh kontribusi kita. Emang sebenarnya lingkungan
lingkungan itu, alam kita itu nggak butuh manusia, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus campur tangan manusia. Tapi kalau misalkan ada sebagian dari kita manusia-manusia yang serakah, yang ingin menghancurkan lingkungan kita, ya dia bisa apa gitu, lingkungan juga bisa apa kalau misalkan dia berusaha memperbaiki, tapi kita di sini berusaha ngehancurin dia, ya gimana coba, gimana masuk gak kira-kira pola pikir gua ke kalian? Misalnya gampang dicerna nggak sama kalian? Gua takutnya gini, sebelum gua lebih takut kalau misalkan hukum alam itu udah berlaku. Jadi kalau udah hukum alam yang berlaku, yang gua lihat gitu, bukan hanya orang-orang yang bersalah, tapi orang-orang yang nggak bersalah juga ikut kena gitu kalau misalkan hukum alam yang berlaku. Nah, mungkin di sini gua berharap kalian juga sadar, dari video gua sekarang, gua ngangkat judul menanam adalah investasi. Salah satunya emang buat lingkungan, buat kebaikan lingkungan, tapi di samping itu tergantung kalian yang memanagenya, bisa juga menanam adalah investasi. Mungkin segitu aja video dari gua di sini mau sebat-sebat sambil melihat matahari yang yang santai, sejuk gitu. Chill next time, peace.